Baik, kita akan mulai materinya dengan materi yang pertama, yaitu bahasa Ainu. Jika suara saya kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan disela ya. Oke, kita akan mulai dengan bahasa Ainu. Baik, sebelum saya mulai, jadi sekali lagi, media-media pembelajaran, entah itu video, misalnya dari kakak kelas, atau juga presentasi saya, ya, presentasi dosen, gitu. Itu sekali lagi bukan hanya itu minasang yang kalian pelajari, tapi memang kalian harus mengembangkan lagi. Saya udah bilang bukan hanya harus buku kok gitu. Apakah Anda cari-cari artikel jurnal atau berita terkait itu gitu. Jadi jangan sampai kita mandek gitu. Padahal kalau misalnya perkuliahan kan sebentar, atau video-video kan juga sebentar. Kalau kita di sana saja kita terfokus, maka kita tidak akan bisa meluaskan pengetahuan kita. Jadi saya harapkan minasang tetap membaca dari sumber-sumber lainnya. Oke, kita lanjut bahasa Ainu. Oke ya, suku Ainu itu di mana ya? Dia adalah suku yang tinggal di utara Pulau Hokkaido. Jadi utara sekali dari Jepang ya. Kemudian dia beda, ya, leluhurnya itu beda. Secara fisik beda, secara kebudayaan juga beda dengan orang Jepang. Nah, ini fotonya, ya. Jadi kita bisa lihat dia lebih tradisional ya. Kemudian coba kita lihat secara fisiknya juga berbeda dengan orang Jepang pada umumnya, dan kebudayaan mereka juga berbeda. Bahasanya pun dia sebenarnya bahasa yang tersendiri. Dia bukan bagian dari bahasa Jepang sebenarnya ya. Nah, kata Ainu itu artinya orang. Terus disebutkan bahwa bahasa Ainu itu sekarang sudah diambang kepunahan, tapi ada juga yang ini ya, yang tidak setuju dengan statement itu, gitu. Katanya enggak, bahasa Ainu itu masih ada kok. Nanti kita akan bahas tentang itu. Kemudian, nah, bahasa Ainu tuh sudah tidak lagi digunakan alat komunikasi sehari-hari gitu, dan disebutkan bahwa hanya sedikit anggota suku Ainu itu pun yang usianya sudah lanjut gitu, yang mengingatnya sepotong-sepotong. Kemudian kalau kalian baca-baca lagi di sumber-sumber ya, nanti kalian lihat contoh-contoh kosakata bahasa Ainu itu merefleksikan gaya hidupnya di masa lampau. Nah, misalnya kayak ini nih. Ini gambarnya dia berburu beruang gitu. Jadi ada banyak kosakata yang berhubungan dengan beruang. Kemudian juga dia fishing ya, dia menangkap ikan. Itu juga ada banyak kata-kata yang berkaitan dengan ikan, dengan air, misalnya sungai dan lain-lain. Jadi kosakata mereka banyak berputar, banyak sekitar ini ya, kegiatan-kegiatan mereka di masa lampau. Kita lanjut. Oke, ini ya, bahasa Ainu itu mengenal 3 kelompok besar dialek. Jadi dialeknya pun terbagi, ada Kuril, Sakhalin, dan Hokkaido. Ya, kita lihat tuh yang Kuril, Kuril Island, kemudian yang Sakhalin di mana itu, silakan kalian lihat gambarnya, kemudian di Hokkaido. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa di ujung utara Pulau Honshu itu juga ditemukan apakah jejak-jejak bahasa dari bahasa Ainu, itu ada artefak-artefak yang ditemukan di sana. Jadi bukan hanya di sini. Ini adalah pembagian dialeknya. Oke, ini ke sini ya. Bahasa Ainu itu belum mengembangkan sistem tulisan. Ya, sistem tulisan itu tidak terlalu berkembang di mereka, tapi ada tradisi yang kaya akan sastra lisan. Misalnya lagu, dongeng, dan lain-lain itu kan sastra lisan ya. Kemudian nih ya disebutkan ada syair, ada prosa. Nah kalau syair dalam sastra lisan Ainu itu istilahnya yukar.
Kalau dalam bahasa Jepang itu disebut dengan yukara. Ini salah satu CD nih ya, cover CD dari Yukar, Ainu Epic Songs. Jadi dia ada rekamannya, ini diperjualbelikan. Oke, kita lanjut, ini agak tertutup. Oke, sebelum restorasi Meiji itu ada misionaris, ya pengunjung, penerjemah, itu dia mencari tahu tentang bahasa Ainu. Jadi kalian silahkan cari tahu lebih jauh ya. Saya cuma hanya menyebutkan aja. Ada Jeremy de Angelis, Stefan Petrovic, Jan Francois, dan John Batchelor. Nah, di antara 4 yang disebutkan ini, yang salah satu yang paling terkenal itu yang John Batchelor. Kenapa? Karena dia itu punya karyanya itu Kamus Ainu Inggris Jepang yang dipublikasikan tahun sekian ya, 1889. Jadi tahun sekian mereka sudah punya Kamus Ainu Inggris Jepang. Oke, sorry. Kita lanjut. Nah, Matsura menyebutkan ya, bahasa Ainu itu bahasa yang aglutinatif ya. Nanti kalian cari tahu aglutinatif itu apa. Dan ada juga beberapa kesamaan lain dengan bahasa Jepang. Contoh kesamaannya itu jumlah vokalnya sama. Kemudian sama-sama nggak punya konsonan merangkap gitu. Misalnya kayak dalam bahasa Inggris kan ada strike gitu misalnya ya. S-T-R-I. Oke, ST itu kan konsonan rangkap. Jadi itu tidak ada di bahasa Ainu dan bahasa Jepang. Nah, walaupun yang bahasa Ainu yang tradisional itu tidak mengenal sistem tulisan, tapi bisa ditulis dengan merujuk pada buku referensi. Jadi dibuat buku referensi untuk itu gitu, sehingga walaupun dia sebenarnya bahasa yang lisan, tapi dibuatkan buku referensi akor itak itu di sini ada huruf-hurufnya dalam 16 huruf abjad. Kalau kita abjadkan, romajikan itu ada 16 huruf ya. Termasuk vokal ya. Kalian lihat di sini ada A, E, dan lain-lain. Kita lanjut. Nah, ini juga nanti kalian silahkan cari tahu secara mandiri. Jadi salah satu pendapat ahli, Bugaifa, itu dia bilang bahasa Ainu itu bahasa yang, tadi kita sudah bilang, aglutinatif, polisintetik, inkorporasi, head marking, terus didominasi prefix ya. Coba kalian cari tahu apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut. Nah, ini urutan konstituennya ya, AOV, SV ya. A actor, O objek, V itu verb ya. S apa ini? Subjek ya. V verb juga. Kemudian oke. Kolonialisasi. Nah, ini adalah hal yang membuat bahasa Ainu itu menjadi berkurang penggunaannya gitu ya. Jadi, menurut Maruyama ya, kan Jepang itu ingin bergabung dengan dunia modern, maksudnya dengan misalnya negara-negara barat, ya negara-negara yang sudah maju. Jadi Jepang itu ingin supaya bisa bergabung dengan dunia modern, dia ingin mengembangkan negaranya jadi negara monolingual. Bahasanya satu aja gitu. Jadinya, padahal sebenarnya dia ada bahasa-bahasa yang lain, salah satunya bahasa Ainu. Maaf. Jadi, supaya dia bisa jadi negara monolingual, diperlukan sebuah proses di mana nantinya ada penindasan. Ya, ini menurut Maruyama ya, terhadap keberagaman linguistik yang ada di Jepang. Jadi kita lihat di sini ada penindasan. Kemudian ada yang disebut dengan kaitakushi, ya, komisi kolonialisasi. Ini dia memperlakukan kebijakan-kebijakan yang mengubah kehidupan masyarakat Ainu secara drastis. Coba kita lihat gambar ya. Nanti ada gambarnya setelah ini. Nah, kaitakushi ini memaksa
penggunaan bahasa Jepang. Pokoknya harus gunakan bahasa Jepang. Terus anak-anak suku Ainu itu juga dipaksa untuk bersekolah di sekolah yang mayoritas ya anak-anak Jepang. Terus setelah proses ini ya, akhirnya banyak orang Ainu yang percaya, ini orang tuanya, yang orang tua anak-anak itu yang masuk ke sekolah Jepang, dia percaya masa depan itu miliknya orang Jepang. Kita tidak perlu lagi melakukan hal yang berkaitan dengan suku Ainu. Kita harus secepatnya jadi bangsa Jepang. Karena mereka merasa terancam sebagai suku Ainu. Misalnya mereka itu berusaha untuk menghilangkan jejak-jejak bahwa mereka itu adalah orang Ainu ya. Sekali lagi ini bukan semua orang ya, tapi pada masa itu gitu ya. Karena dia ingin cepat-cepat juga bisa bahasa Jepang, dia ingin bisa menjadi bangsa Jepang karena dia ingin bermasa depan gitu. Jadi ini kepercayaan yang dominan saat itu, tapi bukan berarti semuanya menganut seperti ini, tapi itu kecenderungan yang ada. Nah, kalian lihat di sini ya, ini ada gambar Ainu yang belajar di luar negeri, tapi yang disebutkan dia di school di Tokyo ya di sini ya. Jadi kalian lihat coba ini pakaiannya, fisiknya. Kita lihat ada yang masih berpakaian tradisional seperti foto pertama yang tadi kita lihat. Ada juga yang sudah kayak ala barat ya, kita lihat dia pakai celana panjang dan lain-lain. Jadi mereka itu seperti ditindas gitu ya, diajak untuk kayak migrasi ke budaya yang bukan budaya mereka sebenarnya gitu. Kita lihat foto ini. Oke. Nah, ini bagian terakhir ya. Sebenarnya bahasa Ainu yang terancam punah itu apakah tidak ada hal yang dilakukan untuk melestarikannya? Sebenarnya ada. Jadi ada usaha untuk menghilangkan asimilasi Ainu. Jadi Ainu nggak usah deh bahasa dan budayanya hilang, melebur ke bangsa Jepang, tidak usah seperti itu. Jadi dia bikin the Foundation for Research and Promotion of Ainu Culture. Ini bagian dari undang-undang dan sebenarnya dia punya 5 kebijakan ya. Jadi dia promosikan penelitian ya tentang Ainu, promosikan bahasa Ainu, budayanya juga dipromosikan. Terus tradisi Ainu itu, pengetahuan tentang tradisi Ainu itu disebarkan dan membangkitkan gaya hidup tradisional Ainu. Nah, kalau kalian lihat di sini kan kayaknya udah sempurna nih ya, kurangnya apa gitu ya. Tapi ya selain itu juga ada final report ya. Final report ini juga untuk membahas ini ya, kebijakan Ainu di masa depan. Tapi ternyata hasil analisis menunjukkan bahasa dan budaya Ainu itu gagal ya, tidak berhasil direvitalisasi lewat CPA maupun final report. Jadi walaupun sudah ada usaha untuk pelestarian, ternyata menurut analisis itu tidak berhasil. Nah, alasannya itu kenapa ya? Pertama, gagal merefleksikan kebijakan asimilasi. Jadi ini tidak berhasil ya kebijakannya. Kemudian gagal mengakui hak Ainu atas bahasa dan budayanya. Gagal memperluas penggunaan bahasa Ainu pada ranah publik seperti sekolah. Tadi dia bilang mau support bahasa Ainu, tapi bahasa Ainu tetap tidak digunakan di ranah publik seperti sekolah. Ini kan berarti salah satu penyebab kegagalan ya. Dan juga gagal menghubungkan budaya Ainu dengan penggunaan tanah dan sumber daya yang sesuai dengan gaya hidup tradisional mereka. Nah, karena semua alasan ini akhirnya ya bahasa Ainu tetap ini sekarang masih terancam dan tetap pelestarian itu belum berhasil, bisa dikatakan begitu. Sebenarnya kalau kita mau
membahas lebih jauh, ada juga bentuk pelestarian yang berupa mereka itu direkam gitu suaranya minasang. Jadi orang-orang Ainu, suku Ainu ya, karena mereka kan tadi kita sudah bahas ya bahwa mereka itu kebudayaannya, bahasanya itu banyakan berupa lisan. Jadi mereka itu direkam, dicari oleh peneliti, kemudian mereka diminta untuk misalnya menyanyikan lagu tradisionalnya mereka, ataukah dongeng-dongeng ya, cerita rakyat itu direkam, dan rekamannya itu pun disimpan gitu. Cuma kalau misalnya dia disimpan tapi hanya di museum, ya jadinya tidak bisa orang-orang biasa itu punya akses, ya kan? Kayak skripsimu, kalau kamu tulis di laptop tapi kamu tidak selesaikan, sebagus apapun juga orang lain nggak bisa baca. Sama seperti tadi, dia ada nggak dokumentasi? Ada, tapi dia simpan di museum aja. Sulit orang mendapat akses ke sana. Selain itu, kalaupun orang-orang bisa mendengarkan rekaman itu, mereka kan kesulitan karena ini bahasa yang kurang dikenal. Diperlukan transkripnya. Ya, transkrip itu kayak kalian bikin wawancara, misalnya nanti kita tulis apa pertanyaannya, apa jawabannya, itu transkrip ya, ditulis gitu. Nah, diperlukan transkrip. Padahal datanya sangat banyak, tapi transkrip ini belum ada, belum banyak. Jadi ini yang sebenarnya sedang digalakkan, gitu, bahwa perlu dibuatkan transkrip. Selain itu juga perlu dipublikasikan secara lebih luas supaya orang-orang lebih mengetahui tentang bahasa Ainu. Oke, segitu aja materi dari saya tentang bahasa Ainu. Coba stop recording.